Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Sistem Manufaktur dalam tutorial proses manufaktur. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang desain proses untuk modul pertama tutorial proses manufaktur. Nah, berikut merupakan outline yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini, yaitu terdapat pengertian desain proses, bill of material, assembly chart, operation process chart, ukuran dan toleransi, lembar rencana proses, dan juga gambar teknik. Nah, kita langsung masuk ke outline yang pertama, yaitu pengertian dari desain proses. Desain proses manufaktur merupakan salah satu kegiatan proses manufaktur dalam mendesain suatu produk. Seorang engineer harus melakukan persiapan secara matang dalam kegiatan desain sampai dengan proses pembuatan produk tersebut. Nah, di sini dibutuhkan desain proses agar seorang engineer itu dapat mengetahui kira-kira ukuran itu seperti apa, materialnya apa, berapa kuantitasnya, bagaimana proses produksinya, mesin apa yang akan digunakan, tools apa saja yang akan digunakan, dan lain sebagainya untuk membuat suatu produk jadi. Nah, dalam hal ini kita akan membuat atau merancang suatu desain proses untuk produk multifungsional bookshelf seperti yang terdapat di layar. Nah, di sini nantinya untuk mendukung proses produksi dari si multifungsional bookshelf ini pada lantai produksi, kita membutuhkan yang namanya bill of material, assembly chart, ukuran dan toleransi, operation process chart, alur produksi, lembar rencana proses, dan juga gambar tekniknya. Apabila semua ini sudah kita rancang dan sudah kita buat, maka seorang engineer atau kita dapat memiliki acuan nih dalam memproduksi produk multifungsional bookshelf ini sampai nanti akhirnya dia menjadi satu produk jadi. Selanjutnya kita akan masuk ke bill of material. Nah, berdasarkan komponen penyusunnya, BOM dibedakan menjadi dua, single level bill of material dan juga multi level bill of material. Nah, di sini kita akan menggunakan multi level bill of material dengan struktur penyusunnya berupa multi level tree bill of material. Nah, yang membedakan antara single level bill of material dan multi level bill of material adalah prosesnya, teman-teman. Kalau di multi level bill of material, di situ terdapat proses sub-assembly, sedangkan di single level bill of material itu tidak terdapat proses sub-assembly seperti itu. Nah, jadi di sini kan kita akan menggunakan multi level bill of material ya. Nah, kemudian nanti kita juga akan membuat yang namanya multi level tree bill of material atau pohon struktur produk yang didefinisikan sebagai bagian informasi tentang hubungan antara produk akhir dengan komponen-komponen penyusunnya. Nah, di sini kita akan mengetahui nih, apabila kita sudah memiliki multi level tree bill of material, kita akan mengetahui dari suatu produk akhir itu komponen-komponen apa aja sih yang menyusunnya, lalu dari komponen-komponen tersebut materialnya itu apa, kuantitasnya berapa, dan dia itu akan diproses pada urutan keberapa. Seperti itu, teman-teman. Nah, bill of material multi level tree ini diperuntukkan untuk produk yang memiliki proses sub-assembly, teman-teman. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perbedaan antara single level dan juga multi level. Selanjutnya, di sini kita masuk ke multi level bill of material. Multi level bill of material sendiri merupakan sebuah penggambaran struktur dari material, part, sub-assembly, dan kuantitas yang digunakan atau dibutuhkan untuk merakit, menggabungkan, dan memproduksi sebuah produk akhir. Nah, untuk multi-level bill of material ini sendiri, teman-teman dapat lihat di tabel berikut yang ada di layar. Di sini ada level, part number, part name, material, quantity, dan juga make or buy. Di level ini terdapat level 0, level 1, dan level 2, teman-teman. Nah, di sini untuk part number, di sini ada 3 digit angka, di mana masing-masing mereka memiliki arti tersendiri. Untuk digit angka pertama, itu memiliki arti dia adalah urutan proses. Kemudian untuk dari digit yang kedua menunjukkan levelnya, dan yang ketiga itu menunjukkan definisi dari materialnya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di setiap part number, digit keduanya itu selalu mengikuti levelnya. Jadi di sini misalnya level 0, pasti di sini di tengahnya level 0, atau digit keduanya 0 juga. Begitu juga dengan part selanjutnya, di sini ada 1, pasti di tengahnya 1, dan seterusnya, teman-teman. Nah, untuk 9 ini tadi sudah dijelaskan bahwa ini merupakan urutan proses, dan 5 ini merupakan definisi material yang akan kita definisikan terlebih dahulu sebelum kita menentukan kira-kira di part tersebut digit ketiga di multi level bill of material itu tuh apa atau berapa angkanya, seperti itu. Di sini ada part name-nya, kemudian ada material yang akan kita definisikan, ada quantity atau jumlah dari part tersebut. Misalnya di sini untuk multifunctional bookshelf ini 1, kemudian misalnya di
di MDF partition itu ada 2. Nah, berarti kita tuliskan sesuai dengan kuantitas dari part tersebut untuk dia bisa menjadi satu produk akhir, yaitu multifunctional bookshelf. Di sini misalnya, kalau teman-teman memilih nanti akan membuat multi-level bill of material, misalnya mobil, berarti di rodanya teman-teman bisa tuliskan kuantitasnya 4 atau kuantitinya 4 karena jumlah roda pada mobil itu 4. Kurang lebih seperti itu gambarannya ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada make or buy. Nah, make or buy di sini ini akan ditentukan oleh perusahaan. Perusahaan itu akan membuat atau membeli part agar dapat menyusun si satu produk jadi, yaitu multifunctional bookshelf itu sendiri teman-teman. Nah, di sini untuk studi kasus kita itu kita semuanya membuat ya teman-teman. Jadi semua part yang penyusun untuk produk jadi kita itu pasti kita buat gitu. Tapi bisa juga di sini buy, berarti artinya produk atau perusahaan kita itu akan memesan kepada vendor. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke multi-level tree. Kalau tadi kan multi-level bill of material ya. Nah, di sini multi-level tree-nya. Seperti yang sudah dijelaskan di pengertian awal bahwa multi-level tree ini berupa bentuk pohon teman-teman atau bagan ya, seperti yang terdapat pada layar. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, di sini ada level 0, kemudian level 1 dan juga level 2. Di sini untuk level 0, di sini ada multifunctional bookshelf atau dapat kita sebut ini adalah produk jadi. Jadi level 0 itu selalu produk jadi ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan masuk ke level 1, di mana di level 1 ini terdapat main body dan juga feature-nya teman-teman. Nah, nanti apabila main body ini di breakdown untuk menjadi level 2, maka akan terdapat iron base, iron side, dan MDF back. Nah, kemudian sama seperti feature, apabila kita breakdown lagi, terdapat MDF partition, 3D print pencil holes, 3D print partition, dan juga 3D print storage. Nah, di sini teman-teman, untuk cara membacanya, teman-teman bisa membaca dari bawah. Di sini, apabila iron base, iron side, dan MDF kita gabungkan, maka dia akan menjadi main body. Sama halnya seperti breakdown dari feature, apabila MDF partition, 3D print pencil holes, 3D print partition, dan 3D print storage kita gabungkan, maka dia akan menjadi feature. Nah, main body dan features apabila kita gabungkan, maka dia akan menjadi multifunctional bookshelf. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita perlu mendefinisikan materialnya, material dari setiap partnya ya teman-teman. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui bahwa apabila ada penambahan satu, misalnya nih, misalkan di sini materialnya kan nomor 1 besi ya. Misalkan kita lihat seperti di yang nomor ini nih, iron base. Iron base kan besi ya teman-teman. Nah, kemudian di sini iron side juga besi dan di MDF back juga di sini kayu MDF ya kan, terdapat kayu MDF. Nah, berarti pada saat kita mendefinisikan main body, kita itu kan akan terdiri dari 2 ya, dari besi dan juga kayu MDF. Berarti kita perlu mendefinisikan material baru teman-teman, yaitu besi dan MDF seperti itu. Nah, sama halnya misalnya dengan feature juga. Di dalam feature itu terdapat part yang terdiri materialnya itu dari kayu MDF, dari PLA, ya kan? Nah, berarti nanti akan kita definisikan material baru, yaitu material kayu MDF dan PLA, seperti yang didefinisikan untuk nomor 5. Seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah kita sudah mendefinisikan materialnya, di sini kita juga bisa nih menaruhkan nomor part di sebelah kiri untuk masing-masing part, dan yang di sebelah kanan ini merupakan kuantitas ya teman-teman. Ini seperti yang sudah dijelaskan pada gambar yang di berikut ini. Nah, kemudian ya teman-teman di sini teman-teman juga bisa melihat bahwa urutan prosesnya itu seperti apa. Yang pertama di sini nomor 1 memproses iron base, kemudian iron side, MDF back, kemudian kita akan assembly dia menjadi main body. Nah, di sini merupakan sub assembly ya teman-teman. Main body dan feature ini merupakan sub assembly. Karena dia ada sub assembly, di sini juga ada sub assembly-nya lagi untuk yang level 2 ini, sehingga kita bisa katakan dia sebagai multi level 3 bill of material karena dia terdapat proses sub assembly terlebih dahulu teman-teman. Seperti itu. Nah, ini merupakan multi level 3 bill of material yang mana ini teman-teman bisa masukkan ke dalam multi level bill of materialnya di kolom part number. Nah, di sini ada nomor part, kuantitasnya, di sini ada pendefinisian materialnya, dan juga nama-nama dari setiap part penyusun dari multifunctional bookshelf itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan masuk ke assembly chart. Assembly chart merupakan jenis diagram yang menggambarkan hubungan antar komponen yang akan dirakit menjadi sebuah produk akhir. Assembly chart bermanfaat untuk menunjukkan komponen penyusun suatu produk dan menjelaskan urutan perakitan komponen-komponen dari suatu produk jadi. Nah, dengan assembly chart ini, maka nanti kita akan mengetahui kira-kira urutan untuk proses dari pembuatan produk jadi itu akan seperti apa sih teman-teman. Nah, di sini untuk pembuatannya, teman-teman dapat memasukkan
memasukkan dulu nomor partnya yang sudah teman-teman sesuai dengan yang sudah teman-teman buat dari multi-level tree. Di sini teman-teman masukkan. Nah, kemudian teman-teman lihat di sini. Nah, teman-teman dalam membuat assembly chart, acuannya bisa menggunakan multi-level tree ya teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa dilihat sini. Iron base dan iron side itu digabung menjadi sub assembly 1. Seperti di sini, iron base dan iron side. Nah, digabungkan kan teman-teman? Nah, jika sudah, si iron base dan iron side ini kan menjadi SSA1. Nah, dari SSA1 ini akan kita gabungkan lagi dengan MDF back, sama seperti yang ada di sini. Jadi, ini kan proses pertama, kedua, ketiga. Makanya yang perlu kita lakukan adalah menggabungkan iron base dan iron side terlebih dahulu. Jika sudah, nanti sub assembly 1 ini akan kita gabungkan dengan MDF back, karena dia merupakan proses ketiga. Seperti itu, dan dia menjadi sub assembly 2. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk MDF partition dan 3D print pencil hole. Di sini MDF partition dan 3D print pencil hole merupakan proses kelima, dan juga ini kelima dan keenam, sehingga nanti akan kita gabungkan terlebih dahulu. Kemudian di sini dia akan menjadi SSSA 1. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita gabungkan lagi. Di sini sama 3D print partition menjadi SSA2. Kemudian kita gabungkan lagi menjadi SSA3. Seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti ketika sudah digabung, ini akan menjadi sub assembly 2 dan akan digabungkan dengan sub assembly 3 menjadi sub assembly 1, atau bisa kita katakan bahwa ini itu sudah merupakan bentuk gabungan dari main body dan juga feature. Nah, sehingga di sini akan terjadi namanya sub assembly 1 menjadi assembly 1 atau produk akhir. Nah, kemudian di sini ada I1. I1 ini dimaksudkan adalah inspeksi atau proses pengecekan setelah seluruh proses assembly itu selesai. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada namanya legenda atau sebuah petunjuk yang dapat mendefinisikan proses apa yang sedang terjadi. Proses gambar lingkaran menyatakan sebuah proses, jadi ada proses di situ atau ada penggabungan. Nah, kemudian kalau kotak ini menandakan inspeksi, seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada proses assembly atau perakitan kita gunakan lingkaran, sedangkan kalau kotak itu untuk proses inspeksi. Nah, di sini ada inspeksi 1 menandakan ya terjadi proses pengecekan, seperti itu. Selanjutnya adalah operation process chart. Jadi operation process chart ini merupakan suatu diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami bahan baku mengenai urutan proses dan pemeriksaan sejak dari awal sampai menjadi produk jadi utuh maupun sebagian komponen. Nah, jadi di sini teman-teman akan mengetahui nih kira-kira proses dari pembuatan suatu produk jadi dan langkah-langkahnya itu akan seperti apa sih? Nah, dari OPC ini kita juga akan mengetahui loh kalau di dalamnya itu ada toleransi atau ukuran yang menjadi batas maksimal dan minimal dari dalam digabungkannya sebuah produk seperti itu, atau sebuah part dalam menjadi satu produk jadi. Di sini dalam OPC terdapat beberapa legenda atau lambang yang perlu kita ketahui terlebih dahulu sebelum membuat OPC. Di sini ada lingkaran, ada kotak, dan ada segitiga terbalik. Untuk lingkaran, dia melambangkan operasi, di mana operasi ini terjadi apabila benda kerja mengalami perubahan sifat, baik fisik maupun duniawi, terjadi dalam proses produksi yang biasanya ada dalam satu mesin atau workstation. Selanjutnya ada lambang kotak, di mana ini merupakan lambang pemeriksaan atau inspeksi seperti yang sudah kita bahas di assembly chart sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga ada segitiga terbalik atau penyimpanan, atau bisa kita sebut juga dia sebagai gudang. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita dapat melihat operation process chart-nya. Mungkin bisa kita zoom terlebih dahulu. Nah, dalam pembuatan operation process chart, kita perlu menyusun part dari proses yang paling awal. Di sini iron base, ada iron side, MDF back, partition, 3D print hole, 3D print partition, dan juga 3D print storage, teman-teman. Nah, di sini untuk prosesnya sendiri teman-teman bisa melihat dari multi-level tree yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Nah, di sini kita bisa mengambil contoh dalam pembuatan OPC untuk iron base dulu nih teman-teman, yaitu part yang akan diproses paling pertama. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita akan memberikan lambang lingkaran, karena yang sudah kita bahas sebelumnya, lingkaran melambangkan suatu proses ya teman-teman. Nah, di sini untuk angkanya sendiri di dalamnya teman-teman bisa masukkan nomor partnya 1.2.1 dan strip 1. Nah, strip 1 ini melambangkan proses pertamanya teman-teman. Proses yang ada di dalam satu OPC, di mana di sini terdapat satu proses awal yang itu adalah pengukuran besi menggunakan penggaris. Nah, untuk 1 di sini ini merupakan waktu,
Jadi waktu proses yang dibutuhkan untuk memproses proses di yang pertama ini untuk memproduksi iron base. Di sini ada pengukuran besi menggunakan penggaris. Nah, penggaris ini adalah alat bantu mesin yang digunakan dalam memproses proses tersebut, teman-teman. Jadi teman-teman bisa tuliskan semuanya di sini 121, 1211, 1212, 1213 dan seterusnya. Jadi untuk angka dari angka yang depan ini tuh tetap ya teman-teman mengikuti dengan part numbernya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman urutkan saja sesuai dengan proses yang terjadi untuk pembuatan iron base. Jangan lupa juga di sini disertakan proses apa yang terjadi. Di sini ada pengukuran besi dan juga mesin atau tools yang digunakan. Nah, di sini ada menitnya atau waktu yang dibutuhkan untuk memproses proses tersebut di iron base. Nah, kemudian kita masuk ke contoh yang lain. Di sini ada 1212 atau proses kedua dalam pembuatan iron base, yaitu memberikan penanda batas potong dan pola. Nah, untuk mesin atau toolsnya sendiri itu menggunakan spidol. Nah, di sini waktunya 1 menit. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini terdapat plus minus 0 mm. Nah, di sini menunjukkan toleransi teman-teman. Jadi, nanti kan terdapat pengukuran ya. Pengukuran bahwa sebelum part itu dipotong atau misalkan part itu disambungkan, nah itu kita harus mengetahui toleransinya. Nah, untuk terkait toleransi dan ukurannya kita akan bahas setelah kita membahas section Operation Process Chart atau OPC ini ya. Nah, di sini seterusnya teman-teman bisa membuatnya sesuai dengan urutannya. Kemudian di sini terdapat inspeksi teman-teman. Di sini terdapat inspeksi dengan dilambangkan itu kotak seperti itu. Nah, sama halnya dengan pembuatan iron sight, MDF bag, partition, print pencil hole, 3D print partition, dan juga 3D print storage. Nah, untuk setiap part yang kita buat, misalnya iron base dan iron sight, itu kan akan digabungkan ya, karena dia merupakan proses pertama dan proses kedua, itu akan kita gabungkan. Berarti nanti untuk proses penggabungannya, kita tarik garis ke bawah, kemudian dia akan di assembly nih. Ini adalah proses penggabungan dari dua part ini, yaitu part iron base dan juga iron sight. Nah, di sini kita bisa gabungkan dari kiri ke kanan, dia akan digabung menjadi suatu sub assembly suatu nih teman-teman di sini seperti yang udah kita buat di assembly chart sebelumnya. Nah, untuk mesinnya di sini menggunakan mesin las. Di sini menggunakan mesin las dan di atas merupakan proses assembly las. Untuk waktunya sendiri itu merupakan sebesar 10 menit kayak gitu. Sama halnya dengan part-part lainnya akan digabungkan di assembly. Makanya di sini di setiap proses ini pasti assembly ya, karena dia merupakan proses penggabungan dari part-part sebelumnya. Di assembly. Nah, kemudian di sini ada penggabungan dari keseluruhan ya teman-teman. Di sini ada assembly menggunakan lem, kemudian ada proses inspeksi akhir. Nah, di sini setelah sudah jadi, maka kita simpan di gudang produk jadi seperti itu. Nah, begitu kurang lebih untuk Operation Process Chart. Selanjutnya, kita akan membahas terkait ukuran dan toleransi. Nah, toleransi adalah suatu penyimpangan yang diperbolehkan atau diizinkan. Setiap ukuran dasar diberi dua penyimpangan yang diizinkan, yaitu penyimpangan atas dan juga penyimpangan bawah. Nah, jadi fungsi sebenarnya dari kita menghitung toleransi ini adalah kita bisa mengetahui teman-teman, apakah nanti kedua part yang akan kita assembly itu sudah pas terpasang dengan sempurna. Gitu. Nah, makanya diperlukan adanya penyimpangan atas dan penyimpangan bawah, sehingga apabila nanti terdapat sedikit miss dalam pengukuran atau dalam proses produksinya yang mungkin tidak 100% sempurna, maka diperbolehkan nih dengan ukuran-ukuran penyimpangan atas dan penyimpangan bawah sesuai dengan aturan yang berlaku. Gitu. Jadi misalnya teman-teman pengen membuat suatu spidol. Spidol itu kan ada part spidol dan juga ada part tutupnya. Nah, dalam mengukur diameter dari spidol dan juga tutup spidol itu sendiri itu diperlukan pengukuran dan toleransi yang terdapat penyimpangan atas dan penyimpangan bawah. Jadi, ukurannya itu apabila tidak sama itu tidak bermasalah selama dia masih dalam batas penyimpangan atas dan penyimpangan bawah dari toleransi itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini juga ada toleransi umum, di mana toleransi umum ini adalah ukuran yang diberikan untuk sebuah proses yang tidak memerlukan ketelitian yang detail. Nilai toleransi umum selalu memiliki batas penyimpangan atas dan batas penyimpangan bawah yang sama, sehingga tingkat kualitas atau kekerasan permukaan dan ukuran dasar ditentukan oleh besarnya toleransi. Nah, di sini merupakan tabel
diambil dari ukuran dan toleransi sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Nah, di sini terdapat ada ukuran nominal dalam satuan milimeter dan ada penyimpangan yang diizinkan. Di sini terdapat 0,5 sampai 3 mm sampai dengan 1000 sampai 2000 mm atau lebih dari angka tersebut. Di sini juga terdapat ada 3 jenis toleransi ya, ada toleransi teliti, toleransi sedang, dan juga toleransi kasar. Nah, toleransi teliti merupakan toleransi yang dia itu semakin hampir sempurna atau harus tidak boleh ada longgar sama sekali. Kalaupun ada, maka dia akan sangat kecil. Seperti misalnya tutup spidol yang sudah kita bahas tadi ya. Spidol kan tidak boleh longgar ya, agar dia tidak kering. Nah, makanya digunakan toleransi yang teliti ataupun toleransi sedang. Sedangkan toleransi kasar, ini toleransi yang bisa dibilang dia itu apabila kita mengassembly sebuah dua part, nah dia itu tidak terlalu sempit gitu setelah dia diassembly kayak gitu. Nah, di sini misalnya ya, di sini terdapat contoh nih. Ada tabel yang ada nomor part sisi yang diukur, ukuran sebenarnya, toleransi, ukuran akhir, dan juga ukuran akhirnya. Nah, di sini bisa kita lihat. Misalnya teman-teman, di sini ada part MDF partition, di mana untuk sisi yang kita ukur adalah panjang. Nah, di sini untuk ukuran sebenarnya itu adalah 190 teman-teman. Nah, di sini ada toleransinya kan 0,2. Kenapa kita pilih 0,2? Dikarenakan kita lihat dulu nih, oh MDF partition itu panjangnya 190. Berarti dia akan masuk ke dalam range yang ini. Ya kan? Range yang 120 sampai 315. Nah, berarti dia akan mendapatkan toleransi sebesar 0,2. Nah, kenapa sih kita tahu dia itu toleransinya 0,2? Nah, dikarenakan kita akan mengukur terkait panjang ya teman-teman, sehingga untuk panjang itu biasanya menggunakan toleransi yang teliti. Di sini berarti plus minus 0,2. Sehingga untuk ukuran akhirnya itu 189,8 karena kita mengambil batas bawahnya. Kalau misalkan kita mengambil batas atasnya, berarti nanti akan 190,2. Seperti itu teman-teman. Nah, ini kan untuk ukuran milimeter. Nah, di sini ukuran akhirnya itu kan sentimeter sehingga menjadi 18,98. Seperti itu ya teman-teman. Nah, biasanya sih teman-teman nanti akan diminta untuk mengukur nih panjangnya berapa dan toleransinya itu berapa sesuai dengan tabel di atas. Seperti itu. Nah, sini bisa lihat ya, penyimpangan teliti merupakan ketepatan ukuran dari kedua part di assembly. Kalau sedang itu kurang memiliki ketepatan dan penyimpangan kasar tidak memiliki ketepatan. Seperti itu. Makanya di sini semakin bawah, semakin kasar, maka dia semakin besar nih teman-teman untuk toleransi batas atas dan batas bawahnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini adalah lembar rencana proses, teman-teman. Nah, di lembar rencana proses ini, teman-teman akan merepresentasikan sebuah proses produksi dalam lembaran yang menyatakan runtutan atau urutan operasi beserta parameternya dalam pembuatan part dari suatu produk. Nah, di sini merupakan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan LRP ya, teman-teman. Ada nomor proses, uraian operasi, stasiun kerja, nomor setup, alat bantu setup, tools, waktu setup, proses, dan juga waktu total. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini merupakan contoh dari lembar rencana proses, di mana di sini ada nomor. Untuk nomor di sini teman-teman bisa isikan sesuai dengan urutan prosesnya. Nomor part teman-teman bisa isikan sesuai nomor part yang terdapat pada multi level tree. Nama partnya teman-teman bisa isikan, dibuat oleh siapa, dibuatnya kapan, halaman ke, itu dikosongkan saja. File gambar teman-teman bisa isi dengan foto atau gambar dari part yang sudah teman-teman buat, kemudian material yang dijelaskan apa, dan ukuran dari panjang, lebar, dan tinggi juga teman-teman masukkan, tapi ingat ini dalam satuan milimeter ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengetahui nih urutan operasi apa atau proses apa sih yang akan terjadi dalam pembuatan besi. Nah, ini teman-teman bisa mengacu pada OPC ya, atau Operation Process Chart. Nah, di sini kita lihat ke proses yang pertama, terdapat ada namanya pengukuran. Nah, di mana pengukuran ini teman-teman akan melakukan dari stasiun kerja di sini itu tidak ada. Berarti kan karena dia hanya mengukur ya teman-teman, jadi bisa tidak perlu memerlukan stasiun kerja khusus. Teman-teman bisa cukup menggunakan penggaris. Nomor setup dikosongkan saja. Kemudian di sini ada alat bantu dan toolsnya juga ini merupakan alat ukur atau penggaris. Waktu setupnya tidak ada, waktu prosesnya 120 second, dan waktu totalnya itu 120. Nah, apabila nanti ada setup, maka teman-teman perlu menjumlahkan
dijumlahkan. Untuk waktu total ini dijumlahkan antara waktu setup dan juga waktu proses untuk menjadi total waktu yang diperlukan untuk memproses sebuah part ini atau iron base. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa melihat di sini terdapat alat bantu dan juga terdapat tools. Nah, ingat ya teman-teman, kalau perbedaan antara alat bantu dan tools ini merupakan alat atau alat yang tidak terdapat pada mesin. Sedangkan kalau alat bantu ini dia itu terdapat pada mesin teman-teman. Jadi misalnya alat bantu ini seperti mata bor, kemudian pisau fresh. Nah, tools ini adalah alat-alat yang berada di luar mesinnya, seperti itu. Lakukan hal yang sama dalam membuat LRP untuk semua part dari proses desain yang akan teman-teman buat. Oke, selanjutnya adalah gambar teknik ya teman-teman. Jadi, gambar teknik ini merupakan suatu alat sebagai ungkapan dari gagasan dan pemikiran mengenai suatu sistem, cara kerja, konstruksi, spesifikasi, diagram, bagan, rangkaian, dan petunjuk yang bertujuan untuk memberikan suatu informasi yang dinyatakan dalam bentuk gambar. Jadi nanti gambar teknik ini kita buat untuk menjadi acuan nih, kira-kira kita akan memotongnya itu ukuran berapa, kemudian kita akan melubangi itu diameternya berapa, dan lain sebagainya. Nah, di dalam gambar teknik ini ada proyeksi ya teman-teman. Proyeksi ini ada proyeksi Amerika dan juga proyeksi Eropa. Nah, untuk gambar yang ada di layar ini merupakan proyeksi Amerika ya teman-teman, di mana di pojok kanan atas ini merupakan isometric view, di sebelah kiri ini adalah top view atau tampak atas. Nah, di sini adalah tampak depan atau front view, dan di sini adalah side view atau tampak bagian kanan. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, mengetahui nih, diameternya itu sebesar 45 mm, di sini untuk panjangnya 250 dan lain sebagainya. Nah, kemudian di pojok bawah sini terdapat namanya etiket teman-teman. Etiket ini merupakan informasi yang diperlukan dalam kita membuat gambar teknik, seperti nama partnya, kemudian skala yang kita gunakan berapa, kemudian di sini ada digambar oleh siapa, dan kemudian ini nanti diisikan oleh siapa. Ini merupakan informasi tambahan dan tapi wajib ada di dalam suatu gambar teknik gitu teman-teman, karena akan menjadi acuan atau menjadi informasi ketika kita ingin membuat suatu produk dengan acuan gambar teknik seperti itu. Nah, di sini ya teman-teman, di sini ada etiket atau pengertian dari etiket itu sendiri. Nah, di mana setiap perusahaan atau instansi itu memiliki standar gambar teknik yang berbeda-beda ya teman-teman, tergantung juga dengan tiketnya seperti itu. Nah, di sini untuk etiket di sini terdapat kepala gambar yang memiliki dua bagian, yaitu ada tabel BOM dan juga bagian utama. Nah, di sini tabel BOM digunakan untuk suatu produk yang memiliki lebih dari dua part. Nah, kemudian untuk bagian utama digunakan pada setiap produk, baik itu produk hasil assembly maupun yang terdiri dari hanya satu part saja. Seperti itu teman-teman. Jadi, apabila partnya cuma satu dan tidak ada penyusunnya, maka tidak usah ada tabel BOM atau dikosongkan saja untuk isinya. Seperti itu ya teman-teman untuk gambar teknik atau informasi etiket. Nah, di sini kalau yang di sebelah sini itu melambangkan proyeksinya teman-teman. Di sini bisa proyeksi Eropa. Nah, di sini seperti yang sudah dijelaskan ya, di sini terdapat beberapa proyeksi, yaitu ada proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa, seperti itu. Nah, di sini untuk proyeksi Amerika, sebuah proyeksi yang letak gambar bidang sama dengan arah pandang, sedangkan proyeksi Eropa merupakan sebuah proyeksi dengan letak bidang yang terbalik dengan arah pandang. Seperti itu teman-teman. Nah, tadi kita menggunakan proyeksi yang Amerika. Nah, sekian untuk pembelajaran desain proses. Apabila masih ada yang dibingungkan, teman-teman bisa tanyakan kepada asisten pembimbing atau tanyakan pada saat kelas training berlangsung. Jangan lupa untuk mengerjakan penugasan sebelum training ataupun sebelum production berlangsung ya teman-teman. Sampai di sini dulu, ketemu di Laboratorium Sistem Manufaktur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.